Halo semuanya. Halo semuanya. Selamat pagi. Oke, pada kesempatan yang baik kali ini, jadi kami dari kelompok 2 sejarah ingin mempresentasikan nih mengenai salah satu kerajaan yang berada di Bali. Apa ya? Yap, benar sekali. Kerajaan Gelgel. Jadi pada kesempatan yang baik kali ini, kami ingin mempresentasikan mengenai kerajaan Gelgel. Tentang apa itu sejarahnya, latar belakang, kerajaan pemerintahan, peninggalan, sumbernya, kehidupannya. Nah, penasaran kan? So, tanpa berlama-lama lagi, simak videonya dengan baik ya. Dadah! Saya sendiri akan menjelaskan latar belakang dari kerajaan Gelgel itu sendiri. Kerajaan Gelgel ini adalah salah satu kerajaan terbesar yang pernah berdiri di Bali. Kerajaan ini mulai berkembang sekitar abad ke-14 setelah Majapahit menaklukkan Bali pada tahun 1343. Sebelum berdirinya kerajaan Gelgel, pusat pemerintahan di Bali berada di Samprangan, tetapi kemudian dipindahkan ke Gelgel oleh Dalam Keturunan Lusir karena pemerintahan di Samprangan dinilai tidak stabil. Sejak saat itu, Gelgel menjadi pusat kekuasaan di Bali dan berkembang menjadi kerajaan yang paling kuat. Keberadaan kerajaan Gelgel sangat dipengaruhi oleh Majapahit setelah Majapahit runtuh pada abad ke-15. Akibat invasi Kesultanan Demak, banyak bangsawan, pendeta, dan seniman dari Jawa Timur yang melarikan diri ke Bali. Mereka membawa serta kebudayaan, sistem pemerintahan, dan ajaran Hindu yang kemudian diterapkan di Bali. Pada masa pemerintahan, kerajaan Gelgel mulai mencapai puncak kejayaan dan menguasai daerah-daerah lain seperti Lombok dan Sumbawa. Selain itu, dia juga memperkuat sistem pemerintahan dan menjalin hubungan baik dengan para Brahmana yang membuat Hindu semakin berkembang di Bali. Namun setelah wafatnya Dalam Waturembo, kerajaan mulai mengalami kemunduran atau terjadinya konflik internal antara para bangsawan mulai muncul dan kontrol Gelgel terhadap wilayah-wilayah takluknya melemah. Pada masa pemerintahan Dalam Imade, terpecahnya semakin parah hingga akhirnya pusat kekuasaan berpindah ke Kelungkung. Disinilah muncul kerajaan-kerajaan Bali yang saling bersaing satu sama lain seperti kerajaan Kelungkung, Karangasem, dan Buleleng. Dengan adanya perpecahan ini, kerajaan Gelgel secara perlahan kehilangan kekuasaan dan akhirnya runtuh. Meskipun kerajaan Gelgel tidak lagi berdiri, tetapi warisannya masih terasa hingga saat ini. Banyak seperti adat, seni, budaya yang berkembang di Bali merupakan peninggalan dari masa kejayaan kerajaan Gelgel. Sistem pemerintahan berbasis desa adat dan banjar yang masih digunakan di Bali juga merupakan bagian dari pengaruh kerajaan Gelgel itu sendiri. Oleh karena itu, kerajaan Gelgel memainkan peran penting dalam membentuk identitas dan budaya masyarakat Bali yang kita kenal sekarang ini. Akan menjelaskan tentang geografis dari kerajaan Gelgel. Berikut peta dari kerajaan Gelgel. Jadi ini peta dari kerajaan Gelgel menurut peta geografis kerajaan Gelgel. Di sini saya akan menjelaskan maksud dari peta tersebut. Lokasi wilayah kerajaan Gelgel. Kerajaan Gelgel berpusat di desa Gelgel, Kecamatan Kelungkung, Kabupaten Kelungkung, Bali. Secara geografis, daerah ini terletak di bagian timur Pulau Bali dengan memiliki akses yang strategis ke daerah pesisir selatan serta jalur perdagangan juga. Batas-batas dari wilayah kerajaan Gelgel yaitu sebelah utaranya pegunungan dan daratan tinggi yang membatasi wilayah dengan kerajaan-kerajaan lain di Bali. Sebelah selatannya Laut Bali yang memberikan akses perdagangan maritim. Yang sebelah baratnya yaitu wilayah kerajaan lain seperti Pemuli dan Bandung. Sebelah timur berada pada wilayah Karangasem yang juga berkembang menjadi kerajaan besar setelah kemunduran kerajaan Gelgel. Kondisi alam dan keunggulan geografisnya yaitu wilayah kerajaan Gelgel memiliki kondisi alam yang cukup beragam, mulai dari dataran rendah, daerah pesisiran hingga daerah terpipit di bagian utaranya. Adapun kondisi geografisnya yang menyebabkan kondisi alam dan keunggulan geografisnya yang pertama dekat dengan pesisir laut, di mana keberadaan kerajaan Gelgel ini dekat laut memberikan keuntungan dalam perdagangan maritim. Pelabuhan di sepanjang pesisir selatan Bali menjadi titik penting dalam wilayah dagang dengan wilayah lain seperti Jawa, Lombok, dan Makassar. Yang kedua, tanahnya yang subur. Wilayah di sekitar Gelgel memiliki tanah yang subur karena dialiri oleh sungai-sungai kecil yang mendukung pertanian. Sistem irigasi tradisional Bali yang dikenal sebagai subak berkembang dengan baik pada masa kerajaan Gelgel itu sendiri. Yang ketiga,
bagian utara memberikan perlindungan alami terhadap serangan dari luar, terutama dari kerajaan-kerajaan di Jawa atau wilayah lain. Yang ketiga, adapun akses perdagangan dan hubungan dengan wilayah lain. Letak geografis kerajaan Gegel yang strategis juga memungkinkan kerajaan ini menjalinkan hubungan dengan berbagai wilayah lain di Nusantara. Aspek penting dari perdagangan yang pengaruhnya adalah yang pertama hubungan dengan Jawa. Sejak masa Majapahit, Bali telah memiliki hubungan erat dengan Jawa, terutama dalam bidang kebudayaan dan perdagangan. Yang kedua, ada ekspansi ke Lombok dan Sumbawa. Pada puncak kejayaannya, kerajaan Gegel berhasil memperluas pengaruhnya hingga ke Lombok dan Sumbawa. Yang ketiga, ada jalur perdagangan laut. Dengan akses di pesisir selatan, kerajaan Gegel menjadi bagian dari jalur perdagangan yang menghubungkan Bali dengan wilayah lain seperti Makassar, Maluku, dan Kepulauan Sunda Kecil. Adapun pengaruh letak geografis terhadap politik dan budaya. Yang pertama, letak geografis kerajaan Gegel berperan penting dalam perkembangan politik dan budaya kerajaan. Yang pertama, pusat pemerintah yang strategis, di mana lokasi di Kelungkung memungkinkan raja untuk mengontrol jalur perdagangan dan wilayah pertanian di Bali dengan lebih efektif. Yang kedua, perkembangan seni dan budaya. Letak yang dekat dengan pusat perdagangan membuat kerajaan Gegel menjadi pusat seni dan budaya. Yang ketiga, kestabilan sosial dan ekonomi. Tanah yang subur memungkinkan masyarakat untuk hidup dan saling dari hasil pertanian sehingga ekonomi kerajaan cukup stabil. Kombinasi pertanian dan perdagangan membuat kerajaan Gegel mampu berkembang dalam waktu yang cukup lama sebelum mengalami kemunduran akibat perpecahan internal. Secara geografis, kerajaan Gegel memiliki lokasi yang sangat strategis di bagian tengah tenggara Pulau Bali, tepatnya di daerah yang sekarang menjadi Kabupaten Kelungkung. Letaknya yang dekat dengan laut memberikan akses jalur perdagangan maritim, sementara tanah yang subur di sekitarnya mendukung sektor pertanian. Keunggulan geografis ini memungkinkan Gegel berkembang sebagai kerajaan yang kuat di Bali dan mencapai puncak kejayaan. Baik, itu saja dari letak geografis kerajaan Gegel. Oke teman-teman semuanya, untuk materi selanjutnya adalah sejarah kerajaan Gegel menurut para tokoh di Kelungkung. Nah, untuk tokoh Kelungkung yang pertama yakni dari ide dalam pemayun, yaitu keturunan langsung dari kerajaan Gegel, di mana ia mengatakan kerajaan Gegel mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Dalam Moturenggong di abad ke-16. Pada masa itu, Gegel menjadi pusat pemerintahan yang sangat maju dengan sistem administrasi yang rapi. Wilayah kekuasaannya membentang dari Bali hingga Lombok dan sebagian Sumbawa, di mana istana Gegel dibangun dengan arsitektur yang megah, dilengkapi dengan taman-taman yang indah dan tempat persembahyangan yang sakral. Di istana Gegel berkembang berbagai kesenian tinggi seperti tari-tarian keraton, seni ukir, dan sastra. Para seniman dan sastrawan mendapat perlindungan khusus dari kerajaan. Banyak karya sastra besar seperti Kidung dan Kekawin diciptakan di sini, di mana sistem pemerintahan dijalankan dengan prinsip Dharma, yaitu mengutamakan kesejahteraan rakyat dan keadilan. Yang kedua adalah ide Bagus Putra Suwarno, yaitu pemangku adat senior kerajaan Gegel, yang dimana memiliki keunikan dalam sistem kepercayaan yang disebut Siwa Buddha. Sistem ini memadukan ajaran Hindu Siwa dengan unsur-unsur Budaisme dan kearifan lokal Bali. Para pendeta Siwa dan Buddha mendapat kedudukan yang setara di keraton. Setiap upacara besar kerajaan selalu melibatkan dua tradisi ini. Nah, raja dianggap sebagai titisan dewa atau dewa raja yang memiliki kewajiban suci untuk menjaga keseimbangan dunia, yakni konsep Trihitakarna, karena keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, sama manusia dan alam menjadi dasar dalam setiap kebijakan kerajaan. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu I Gusti Ngurah Putra, di mana tokoh masyarakat ahli sistem irigasi tradisional, yaitu salah satu warisan terbesar kerajaan Gegel adalah sistem subak yang sangat maju. Sistem ini bukan sekedar tentang pengairan sawah, tetapi merupakan sistem manajemen air yang kompleks dan terkait dengan aspek spiritual. Raja memberikan otonomi kepada setiap subak untuk mengatur wilayah sendiri, namun tetap dalam koordinasi pusat. Setiap subak memiliki pura dan ritual khusus, di mana pembagian air dilakukan dengan sangat adil berdasarkan luas lahan dan jenis tanaman. Sistem ini menciptakan keseimbangan ekologis dan menjamin ketahanan pangan kerajaan. Ada tokoh yang keempat, yakni Anak Agung Gede Putra, di mana ahli hukum adat. Ia mengatakan sistem hukum di kerajaan Gegel didasarkan pada kitab agama dan adigama yang berisi aturan-aturan detail tentang kehidupan masyarakat. Hukum ini mencakup aspek pidana, perdata, hingga tata krama. Pengadilan kerajaan terdiri dari beberapa tingkat dengan raja sebagai pengadilan tertinggi. Nah, prinsip danda atau hukum selalu diimbangi dengan pengampura, yaitu pengampunan. Setiap putusan hukum harus mempertimbangkan aspek keadilan dan keharmonisan sosial. Sistem ini menjadi dasar bagi hukum adat Bali yang masih berlaku hingga kini. Tokoh yang kelima yakni Ide Bagus Made Darwike, yakni ahli arsitektur tradisional, yang mengatakan arsitektur kerajaan Gegel mencerminkan filosofi kosmos Bali. Tata ruang mengikuti konsep sangat mendalam, pembagian 9 zona yang masing-masing memiliki fungsi dan nilai sakral tersendiri. Bangunan-bangunan dirancang dengan memperhatikan arah mata angin dan energi alam. Nah, material bangunan dipilih dengan sangat teliti, menggunakan kayu-kayu pilihan dan batu paras berkualitas tinggi. Setiap ukiran dan ornamen memiliki makna simbolis. Teknik pembangunan yang digunakan masih menjadi acuan dalam arsitektur tradisional Bali. Lalu ada tokoh keenam yakni Idewa Gede Catra, yaitu seniman dan budayawan.
di mana ia mengatakan masa kerajaan gagal adalah masa keemasan bagi kesenian Bali. Berbagai bentuk seni seperti gamelan, topeng, wayang wong, dan legong dikembangkan di sini. Seni tidak hanya untuk hiburan, tetapi juga sebagai media pendidikan dan ritual keagamaan, di mana para seniman mendapat kedudukan khusus di istana. Mereka diberi kebebasan berkreasi namun tetap dalam bingkai nilai tradisi. Banyak bentuk kesenian yang kita kenal sekarang berasal dari masa ini. Lalu tokoh yang ketujuh, yakni ide bagus jelante, yaitu ahli pendidikan tradisional. Ia mengatakan sistem pendidikan di Galgal sangat maju untuk zamannya. Ada beberapa jenis perguruan, yakni perguruan agama untuk pendidikan keagamaan, perguruan aji untuk ilmu pengetahuan, dan perguruan senjata untuk ilmu keprajuritan. Murid-murid terbaik dari seluruh Bali berkumpul di sini loh teman-teman. Nah, metode pembelajaran menggabungkan teori dan praktik. Para siswa tidak hanya belajar dari kitab-kitab, tapi juga melalui pengalaman langsung. Yang di sistem guru siswa atau guru murid yang sangat personal memungkinkan transfer pengetahuan yang sangat mendalam. Tokoh yang ke-8 adalah Cokorda Gede Agung, yakni ahli ekonomi internasional. Ia mengatakan Galgal memiliki sistem ekonomi yang sangat maju. Pelabuhan Kusamba menjadi pusat perdagangan internasional. Jadi pedagang dari berbagai negeri, kerajaan mengembangkan sistem mata uang sendiri dan sistem perpajakan yang teratur. Selanjutnya, ada pasar-pasar tradisional yang diatur dengan sistem pasaran, yakni berdasarkan hari-hari tertentu loh. Yakni setiap desa memiliki spesialisasi produk sendiri yang menciptakan jaringan ekonomi yang saling melengkapi. Lalu tokoh ke-9, yakni I Gusti Ngurah Bagus, yakni ahli militer, mengatakan kekuatan militer Gagal tidak hanya terletak pada jumlah prajurit, tetapi pada strategi dan teknologi. Kerajaan ini memiliki divisi-divisi khusus, pasukan darat, armada laut, dan pasukan berkuda. Setiap prajurit dilatih dalam seni bela diri tradisional dan penggunaan senjata. Nah, bentang-bentang pertahanan dibangun di lokasi strategis. Sistem mata-mata kerajaan sangat efektif dalam mengawasi wilayah kekuasaan yang luas. Lalu ada tokoh ke-10, yakni Ide Bagus Sideman, yakni pemuka agama, di mana ia mengatakan kehidupan keagamaan di Galgal sangatlah dinamis. Pura-pura besar dibangun sebagai pusat spiritual, upacara-upacara besar dilaksanakan secara rutin dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, yakni raja berperan sebagai pemimpin spiritual sekaligus politik, yaitu kitab-kitab suci disalin dan diterjemahkan di sini. Nah, para pendeta dari berbagai aliran dapat berdiskusi dengan bebas, menciptakan atmosfer intelektual yang tinggi. Kemudian ada perspektif para sejarawan dan penelitian. Yang pertama adalah Dr. Adrian Vickers, yakni Universitas of Sydney. Kerajaan Gagal merupakan contoh unik bagaimana sebuah kerajaan Hindu dapat bertahan dan berkembang di tengah gelombang Islamisasi di Nusantara. Dan melalui penelitian terhadap masalah naskah kuno, saya menemukan bahwa Gagal berhasil membangun sistem politik yang adaptif namun tetap mempertahankan identitas kulturnya, yaitu babak dalam. Salah satu sumber sejarah utama menunjukkan bagaimana raja-raja Galgal membangun legitimasi kekuasaan melalui genealogi yang menghubungkan mereka dengan Majapahit. Nah, ini merupakan strategi politik yang cerdas untuk mempertahankan kekuasaan. Oke teman-temanku semuanya, untuk materi selanjutnya adalah mengenai raja pemerintahan kerajaan Gagal. Nah, untuk raja pertama adalah Dalam Kutub Mlesir dari tahun 1380 sampai 1460, di mana Dalam Kutub Mlesir merupakan raja pertama yang mendirikan kerajaan Gagal setelah era kerajaan Bali kuno yang berada di Semarang mengalami kemunduran. Ia diangkat oleh Majapahit sebagai penguasa Bali setelah menaklukkan Bali pada tahun 1343 oleh Gajah Mada. Nah, kebijakan penting yang dilakukan oleh Dalam Kutub Mlesir adalah memindahkan pusat pemerintahan dari Samprangan ke Galgal. Nah, mengatur ulang sistem pemerintahan yang lebih terpusat di bawah kendali raja, lalu menjalin hubungan baik dengan Majapahit serta mengadopsi beberapa sistem pemerintahan di Jawa. Nah, untuk raja kedua adalah Dalam Batu Renggong dari tahun 1460 sampai 1550, di mana Dalam Batu Renggong dianggap sebagai raja terbesar dalam raja kerajaan Gagal. Di bawah pemerintahannya, Gagal mencapai puncak kejayaan dan berhasil memperluas pengaruhnya hingga ke Lombok dan juga Sumbawa. Nah, kebijakan dan kejayaannya adalah yang pertama, ekspansi wilayah, di mana menguasai wilayah Lombok, Sumbawa, dan bahkan memiliki pengaruh di beberapa bagian Nusa Tenggara. Lalu yang kedua, yakni keagamaan, di mana ia mengukuhkan Hindu sebagai agama utama di Bali dan mendukung perkembangan ajaran Hindu-Buddha. Lalu yang ketiga, yakni dalam bidang seni dan budaya, di mana masa pemerintahannya dikenal sebagai zaman keemasan seni dan budaya Bali, termasuk berkembangnya seni lukis wayang kamasan. Lalu yang keempat, yakni hubungan dengan Majapahit. Nah, ia meskipun Majapahit mulai melemah dalam Batu Renggong, tetap mempertahankan hubungan budaya dan politik dengan Jawa. Nah, untuk raja yang ketiga adalah Dalam Bengkung, yakni dari tahun 1550 hingga 1580, di mana Dalam Bengkung merupakan putra dari Dalam Batu Renggong. Pemerintahannya lebih difokuskan pada menjaga stabilitas internal kerajaan setelah ekspansi besar dilakukan oleh ayahnya. Nah, kebijakan dan tantangannya pasti yang pertama, berusaha mempertahankan stabilitas politik setelah masa kejayaan ayahnya. Lalu yang kedua, menghadapi perpecahan di internal kerajaan akibat semakin berkurangnya pengaruh pusat terhadap daerah bawahan. Lalu yang ketiga, itu ada meskipun tidak sekuat Dalam Batu Renggong, ia tetap berhasil menjaga eksistensi Galgal sebagai pusat kekuasaan di Bali. Nah, lalu ada raja yang keempat, yakni Dalam Segening 1580 hingga 1623, di mana pada masa Dalam Segening kerajaan Gagal mulai mengalami kemunduran akibat konflik internal. Nah, tantangan dan peristiwa penting yang terjadi pastinya yang pertama, meningkatnya persaingan internal, di mana beberapa pemimpin daerah mulai memberontak terhadap kekuasaan pusat. Lalu yang kedua, adanya penurunan kontrol atas wilayah-wilayah taklukan, di mana Lombok dan Sumbawa mulai menunjukkan tanda-tanda melepaskan diri dari pengaruh Galgal. Lalu yang ketiga, krisis dalam sistem pemerintahan, munculnya pertentangan di antara para bangsawan yang ingin merebut kekuasaan.
Selanjutnya untuk raja kelima adalah Dalam Dimade dari tahun 1623 hingga 1651, di mana Dalam Dimade merupakan raja terakhir yang secara efektif memerintah kerajaan Gelgel sebelum kerajaan ini runtuh. Nah, masa kemundurannya pasti yang pertama pemberontakan. Nah, pada masanya banyak daerah yang mulai memberontak terhadap Gelgel, termasuk bangsawan lokal yang ingin mengambil alih kekuasaan. Lalu yang kedua adalah pecahnya kerajaan Gelgel, di mana setelah pemerintahannya kerajaan Gelgel mengalami perpecahan dan melahirkan berbagai kerajaan kecil di Bali. Lalu yang ketiga ada awal dari kerajaan Klungkung. Nah, setelah runtuhnya Gelgel, pusat kekuasaan berpindah ke Klungkung yang kemudian menjadi kerajaan penerus Gelgel. Materi selanjutnya adalah akhir dari kerajaan Gelgel, di mana setelah Dalam Dimade, kerajaan Gelgel tidak lagi berfungsi sebagai pusat pemerintahan utama di Bali. Perpecahan yang terjadi mengakibatkan munculnya kerajaan-kerajaan kecil, seperti yang pertama kerajaan Klungkung yang menjadi pewaris langsung dari kerajaan Gelgel. Lalu yang kedua ada kerajaan Karangasem yang kemudian berkembang menjadi kerajaan kuat di Bali. Lalu ada kerajaan ketiga ini kerajaan Buleleng, di mana yang menjadi pusat kekuasaan di Bali bagian utara. Lalu yang selanjutnya adalah kerajaan Gelgel mengalami puncak kejayaan di bawah Dalam Batu Renggok, tetapi kemudian mengalami kemunduran akibat konflik internal dan desentralisasi kekuasaan. Nah, kejatuhan Gelgel menandai peralihan sistem politik di Bali dari kerajaan tunggal menjadi sistem kerajaan-kerajaan kecil yang saling bersaing. Nah, kerajaan Gelgel tidak hanya meninggalkan jejak dalam sejarah politik Bali, tetapi juga dalam aspek budaya, seni, dan sistem pemerintahan yang masih berpengaruh hingga saat ini. Untuk materi selanjutnya teman-teman yakni peninggalan kerajaan Gelgel. Nah, kerajaan Gelgel yang berpusat di Klungkung Bali meninggalkan berbagai peninggalan sejarah yang mencerminkan kejayaannya di masa lampau. Nah, peninggalan ini mencakup aspek arsitektur, budaya, serta benda-benda bersejarah yang masih dapat ditemukan hingga saat ini. Nah, berikut adalah peninggalan-peninggalan dari kerajaan Gelgel. Yang pertama adalah Pura Kawitan Dalam Gelgel, di mana pura ini merupakan tempat suci yang berkaitan erat dengan keturunan raja-raja Gelgel. Pura ini dibangun sebagai tempat pemujaan terhadap leluhur dinasti Gelgel dan tetap digunakan hingga kini oleh masyarakat Hindu Bali. Lalu yang kedua adalah Pura Dasar Buwana Gelgel, di mana pura ini adalah salah satu pura penting peninggalan kerajaan Gelgel. Nah, Pura Dasar Buwana dianggap sebagai pusat keagamaan pada masa kejayaan kerajaan dan menjadi tempat pelaksanaan upacara keagamaan yang besar. Pura ini erat kaitannya dengan pengaruh kerajaan Majapahit karena pembangunannya dipercaya dilakukan atas perintah Raja Majapahit sebagai pusat keagamaan Hindu di Bali. Lalu yang ketiga adalah Puri Agung Klungkung Semarangpura. Nah, teman-teman, meskipun dibangun setelah runtuhnya kerajaan Gelgel, Puri Agung Klungkung merupakan lanjutan dari pusat pemerintahan Gelgel. Nah, beberapa bagian dari puri ini masih berdiri hingga sekarang, termasuk Balai Kertegose yang dihiasi dengan lukisan khas keemasan yang menggambarkan nilai-nilai hukum dan keadilan. Lalu yang keempat itu ada Balai Kambang di Puri Klungkung. Nah, Balai Kambang adalah sebuah bangunan yang mengapung di atas kolam dan menjadi bagian dari kompleks Puri Klungkung. Nah, tempat ini digunakan sebagai ruang pertemuan kerajaan, di mana arsitektur dan dekorasinya mencerminkan gaya khas Bali yang berkembang pada masa kerajaan Gelgel. Lalu peninggalan yang kelima itu ada kain tenun endek dan songket Gelgel, di mana kerajaan Gelgel dikenal sebagai pusat perkembangan seni tenun di Bali. Kain tenun endek dan songket Gelgel merupakan hasil karya pengrajin setempat yang diwariskan secara turun-temurun. Hingga kini kain tenun dari Gelgel masih menjadi bagian penting dalam budaya dan upacara masyarakat Bali. Lalu ada peninggalan yang keenam yakni sistem pemerintahan dan tradisi adat. Nah, selain peninggalan fisik, kerajaan Gelgel juga mewariskan sistem pemerintahan yang mempengaruhi struktur politik Bali modern, teman-teman, yakni konsep desa adat dan sistem pemerintahan berbasis Banjar merupakan warisan dari masa pemerintahan Gelgel. Lalu yang ketujuh itu ada seni dan lukisan gaya Kamasan. Nah, di mana lukisan gaya Kamasan berkembang pesat pada masa kerajaan Gelgel. Seni lukis ini menggunakan teknik wayang dengan warna-warna alami dan banyak ditemukan dalam dekorasi pura maupun di istana kerajaan. Beberapa lukisan ini masih dapat ditemukan di Kertegose dan tempat-tempat suci di Bali. Lalu yang ke-8 itu ada tradisi upacara keagamaan. Kerajaan Gelgel juga meninggalkan berbagai tradisi keagamaan yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Bali seperti upacara ngaben, upacara Ekedase Rudra di Pura Besake, serta tradisi pengangkatan ide dalam Toraja Bali yang masih dihormati dalam lingkup adat tertentu. Nah, peninggalan kerajaan Gelgel tidak hanya berupa bangunan fisik, tetapi juga berupa warisan budaya, tradisi, serta sistem pemerintahan yang masih bertahan hingga saat ini. Kejayaan Gelgel dalam bidang seni, agama, dan sistem pemerintahan berkontribusi loh teman-teman terhadap identitas budaya Bali yang kita kenal hingga saat ini. Saya akan menjelaskan mengenai sumber sejarah dari kerajaan Gelgel. Kerajaan Gelgel adalah salah satu kerajaan besar di Bali yang berkembang pada abad ke-14 hingga ke-17. Sumber sejarahnya berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Nah, dari dalam negeri ada beberapa sumber yang menjelaskan keberadaan kerajaan ini. Salah satu buktinya adalah Prasasti Blanjong. Dari abad ke-10, meskipun lebih tua dari kerajaan Gelgel, prasasti ini menunjukkan bahwa Bali sudah memiliki pemerintahan yang kuat sebelum Gelgel berdiri. Selain itu, ada juga artefak seperti arca, senjata, dan perhiasan. Benda-benda ini menunjukkan bagaimana kehidupan masyarakat Gelgel, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun budaya. Ada beberapa naskah kuno yang mencatat sejarah Gelgel, misalnya Babat Bali yang mencatat silsilah raja-raja Gelgel dan puncak kejayaannya di dalam Watu Renggong. Lalu ada Lontar Pusana Bali yang menjelaskan bahwa Gelgel berkembang dengan pengaruh dari Majapahit.
dan dalam kitab Negara Kertagama, Bali disebut berada di bawah pengaruh Majapahit sebelum akhirnya berkembang menjadi kerajaan yang mandiri. Ada beberapa teori yang menjelaskan bagaimana kerajaan Gelgel berkembang. Teori pertama, pengaruh Majapahit. Kerajaan Gelgel berkembang setelah para bangsawan Majapahit pindah ke Bali. Yang kedua, teori otonomi Bali. Ada juga yang berpendapat bahwa Gelgel berkembang secara mandiri meskipun ada pengaruh Majapahit. Dan yang ketiga, ada teori kejayaan maritim yang menyebutkan bahwa Gelgel kuat karena perdagangan maritimnya. Kerajaan ini punya hubungan perdagangan dengan wilayah Nusa Tenggara dan sekitarnya. Dan yang keempat, ada teori keruntuhan akibat konflik internal. Akhirnya, Gelgel mengalami kemunduran menurut teori ini. Perebutan kekuasaan di dalam istana membuat Gelgel pecah menjadi beberapa kerajaan kecil. Selain sumber dalam negeri, sejarah kerajaan Gelgel juga diketahui dari catatan orang asing. Misalnya dari Portugis pada tahun 1512, ekspedisi Portugis mencatat keberadaan Bali yang sudah berkembang. Ada juga catatan dari Tom Perez dalam bukunya Summa Oriental. Dia menyebut Bali sebagai pusat perdagangan penting di Nusantara. Lalu, dari Belanda, Cornelis de Houtman yang datang pada tahun 1597 mencatat bahwa Bali memiliki pemerintahan yang kuat. Dan ada juga VOC mencatat bahwa kerajaan Gelgel sempat menjalin hubungan dagang dengan Belanda sebelum akhirnya melemah akibat konflik internal. Sejarawan asing juga berpendapat mengenai perkembangan Gelgel. Yang pertama, teori pengaruh Majapahit. Misalnya, Clifford Geertz berpendapat bahwa sistem pemerintahan Gelgel banyak mewarisi tradisi Majapahit. Yang kedua, ada teori perdagangan maritim, yaitu Anthony Reid juga mengatakan bahwa Gelgel berperan penting dalam perdagangan di Asia Tenggara. Ada juga teori tentang peran seorang pendeta dari Jawa, Dang Hyang Niranta. Beliau datang ke Bali dan berpengaruh besar dalam perkembangan budaya serta agama Hindu dan Bali. Dan yang terakhir, ada teori eksplorasi. Di bawah kepemimpinan Dalam Motorenggo, Gelgel berhasil memperluas wilayahnya hingga ke Lombok, Sumbawa, dan Blambangan. Jadi, kesimpulannya, kerajaan Gelgel adalah salah satu kerajaan besar di Bali yang memiliki pengaruh luas. Sejarahnya dapat diketahui dari berbagai sumber dalam negeri, seperti prasasti dan naskah kuno, serta dari sumber luar negeri seperti catatan Portugis dan Belanda. Dengan menggabungkan semua sumber ini, kita bisa memahami bagaimana kerajaan Gelgel berkembang, mencapai puncak kejayaan, dan akhirnya mengalami kemunduran. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan kerajaan Gelgel. Yang pertama ada kehidupan politik dan pemerintahan. Kerajaan Gelgel dipimpin oleh raja-raja keturunan Dalam Motorenggo yang dianggap sebagai penguasa terbesar dalam sejarah Bali. Sistem pemerintahan bersifat monarki dengan raja sebagai pemimpin tertinggi. Kerajaan ini memiliki hubungan erat dengan Majapahit. Bahkan setelah keruntuhan Majapahit, Gelgel tetap mempertahankan unsur budaya dan pemerintahan Jawa. Wilayah kekuasaannya mencakup sebagian besar Bali dan bahkan memiliki pengaruh hingga Lombok dan Sumbawa. Yang kedua, ada kehidupan ekonomi, yaitu perekonomian kerajaan Gelgel didukung oleh pertanian, terutama sistem irigasi, subak yang sudah berkembang dengan baik. Perdagangan juga berkembang pesat baik dalam skala lokal maupun dengan kerajaan-kerajaan lain, termasuk perdagangan emas, kain, dan rempah-rempah. Adanya pelabuhan di Bali memudahkan interaksi dengan pedagang dari berbagai daerah, termasuk Jawa dan luar Nusantara. Lalu yang ketiga ada kehidupan sosial, yaitu masyarakatnya terbagi dalam sistem kasta seperti di India, yaitu Brahmana atau pendeta, ksatria atau bangsawan, Vaisya atau pedagang dan petani, serta Sudra atau rakyat biasa. Gotong royong menjadi budaya utama dalam kehidupan sosial masyarakat Gelgel. Agama Hindu sangat mempengaruhi kehidupan sosial dengan berbagai upacara dan tradisi keagamaan yang masih bertahan hingga sekarang. Lalu yang keempat ada kehidupan budaya. Seni dan budaya berkembang pesat di bawah pemerintahan dalam Watu Renggong. Wayang, tari, dan seni ukir menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Sistem
sistem kasta mempengaruhi budaya dan kesenian, di mana seni yang diciptakan seringkali memiliki nilai religius dan filosofis. Ritual keagamaan seperti upacara ngaben atau pembakaran jenazah dan upacara adat lainnya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kerajaan Gel-Gel memainkan peran penting dalam sejarah Bali dan menjadi salah satu pusat kehidupan Hindu Bali yang masih berpengaruh hingga saat ini. Di sini saya mendapatkan pembagian informasi. Kerajaan Gel-Gel adalah salah satu kerajaan Hindu Buddha yang paling berpengaruh di Bali. Namun sebelum dan setelah kerajaan Gel-Gel ada beberapa kerajaan Hindu Buddha lain yang juga berperan dalam sejarah Bali. Berikut adalah perbandingan informasi antara kerajaan Gel-Gel dengan kerajaan Hindu Buddha lainnya di Bali, seperti kerajaan Berdulu dan kerajaan Kelungkung. 1. Ada kerajaan Berdulu vs kerajaan Gel-Gel. Masa berdiri kerajaan Berdulu berkuasa sebelum kerajaan Gel-Gel, sekitar abad ke-18 hingga ke-14. Sementara itu, kerajaan Gel-Gel berdiri dari abad ke-14 hingga ke-17. Pusat pemerintahannya yaitu Berdulu terletak di dekat Gianyar, sedangkan Gel-Gel berada di Kelungkung. Pengaruh Hindu Buddha. Berdulu lebih banyak dipengaruhi oleh ajaran Buddha, Mahayana dan Hindu Siwa, sedangkan Gel-Gel lebih dominan dengan Hindu Siwa dan budaya Majapahit. Kemunduran. Kerajaan Berdulu runtuh akibat serangan dari Majapahit pada abad ke-14 yang kemudian menggantikannya dengan kerajaan Gel-Gel. 2. Kerajaan Gel-Gel vs Kerajaan Kelungkung. Hubungan. Kerajaan Kelungkung adalah penerus kerajaan Gel-Gel setelah Gel-Gel mengalami perpecahan. Pusada sistem pemerintahan. Gel-Gel dipimpin oleh seorang raja yang disebut Dalem, sementara Kelungkung juga dipimpin oleh raja, tetapi dengan pengaruh yang lebih terbatas karena munculnya kerajaan-kerajaan kecil lainnya di Bali. Masa kejayaan. Gel-Gel mencapai puncak kejayaan pada masa Dalem, Wate Renggong, sementara Kelungkung berusaha mempertahankan kekuasaan di tengah persaingan dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Karangasem dan Buleleng. Akhir kekuasaannya yaitu Gel-Gel runtuh pada abad ke-17 akibat pemberontakan, sedangkan Kelungkung bertahan hingga abad ke-20 sebelum akhirnya dikuasai oleh Belanda pada tahun 1908. Kerajaan Gel-Gel memiliki peran penting dalam sejarah Bali, terutama dalam membangun sistem pemerintahan dan budaya Hindu Bali yang masih bertahan hingga kini. Dibandingkan dengan Berdulu, Gel-Gel lebih maju dalam hal sistem pemerintahan dan ekspansi wilayah. Sementara itu, dibandingkan dengan Kelungkung, Gel-Gel lebih berkuasa secara politik, meskipun Kelungkung tetap mempertahankan tradisi kerajaan hingga era kolonial. Di sini saya akan menjelaskan tentang serangan terhadap analisis sejarah kerajaan Gel-Gel. 1. Pemberontakan Gusti Agung Maruti terhadap Dalem Nimade. Pandangan umum menyebutkan Dalem Nimade sebagai raja lemah dan penyebab runtuhnya Gel-Gel akibat pemberontakan Gusti Agung Maruti. Namun penelitian ini menunjukkan bahwa Dalem Nimade menghadapi konflik internal yang kompleks akibat cenderung kelemahan pribadi. Pemberontakan Maruti dipicu ketidakpuasan elit kerajaan terhadap kebijakan raja. Runtuhnya Gel-Gel terjadi bertahap, bukan langsung akibat pemberontakan ini. Kedua, warisan budaya di desa pedalaman Gel-Gel. Anggapan bahwa pengaruh kerajaan Gel-Gel hilang setelah runtuhan terbantah oleh warisan budaya masih bertahan dalam arsitek, tradisi, dan tata kota. Sisi-sisi pusat pemerintah Sweta Nisapura masih terlihat desa pedalaman Gel-Gel menjaga ritual dan sistem sosial kerajaan hingga kini. 3. Keberadaan komunitas muslim di Gel-Gel. Sejarawan sering menganggap Islam baru berkembang di Bali pada era kolonial, tetapi penelitian ini membuktikan bahwa komunitas muslim di Gel-Gel sudah ada sejak kerajaan Gel-Gel berasal dari rombongan Majapahit. Mereka memiliki hubungan erat dengan raja-raja Gel-Gel dan diberi tempat bermukim khusus. Tradisi mereka tetap dijaga hingga kini di tengah mayoritas Hindu. Penelitian ini membantah narasi lama dan memberikan perspektif baru mengenai sejarah kerajaan Gel-Gel. Oke teman-temanku semuanya, jadi beberapa hal yang dapat kita simpulkan dari materi kerajaan Gel-Gel adalah bahwa kerajaan Gel-Gel merupakan salah satu kerajaan Hindu yang pernah berkuasa di Bali dari abad ke-14 hingga abad ke-17. Kerajaan ini didirikan oleh Dalam Ketut Lesir setelah ekspedisi Majapahit ke Bali pada tahun 1343. Pada masa pemerintahan Dalam Batu Renggong, kerajaan Gel-Gel mencapai puncak kejayaannya dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Bali, Lombok, dan juga Sumbawa. Selain itu, perkembangan budaya dan agama Hindu juga semakin pesat pada masa ini yang dipengaruhi oleh tradisi Majapahit. Nah, dalam sistem pemerintahannya, kerajaan Gel-Gel ini menganut sistem monarki, di mana dengan raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan raja dibantu oleh para pendesa dan arya yang bertanggung jawab atas pemerintahan daerah. Nah, masyarakatnya juga terbagi dalam sistem kasta yang mirip dengan struktur sosial Hindu di India. Namun teman-teman, kejayaan kerajaan Gel-Gel tidak bertahan lama loh, karena konflik internal dan perebutan kekuasaan setelah kematian Dalam Batu Renggong dapat menyebabkan melemahnya pemerintahan. Nah, akibatnya kerajaan ini mulai kehilangan pengaruhnya dan akhirnya runtuh pada akhir abad ke-17, di mana dinasti Kelungkung kemudian menggantikan Gel-Gel sebagai pusat kekuasaan di Bali. Nah, meskipun telah runtuh, kerajaan Gel-Gel meninggalkan banyak sekali warisan penting bagi umat Bali, di mana seperti sistem pemerintahan adat, seni dan budaya, serta berbagai pura bersejarah. Pengaruhnya masih dapat dirasakan hingga kini dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Bali. Lalu teman-teman, ada pun juga kritik dan saran dari kita pembuatan materi mengenai kerajaan Gel-Gel yang bersejarah ini. Di mana kritiknya yang pertama, kurangnya dokumentasi, yaitu banyak aspek kerajaan Gel-Gel yang masih minim sumber sejarah.
Lalu yang kedua, pergeseran nilai budaya, di mana nilai-nilai budaya kerajaan Gel-Gel kurang dihargai oleh generasi muda atau Gen Z. Yang ketiga yakni pemeliharaan situs sejarah, di mana beberapa situs tidak terkelola dengan baik. Nah, lalu ada yang keempat ini keterbatasan edukasi, di mana pengetahuan tentang kerajaan Gel-Gel masih terbatas di luar Bali. Nah, adapun sarannya yakni yang pertama, penelitian dan dokumentasi, lebih banyak penelitian untuk menggali informasi sejarah mengenai kerajaan Gel-Gel. Lalu yang kedua, ada pendidikan dan juga sosialisasi, di mana integrasikan sejarah kerajaan Gel-Gel dalam kurikulum pendidikan. Nah, lalu ada yang ketiga ini pemeliharaan situs, di mana jaga dan restorasi situs-situs bersejarah mengenai kerajaan Gel-Gel. Lalu yang keempat, pemanfaatan teknologi, di mana gunakan teknologi untuk edukasi dan penyebaran informasi dalam melestarikan budaya kerajaan Gel-Gel. Dan yang kelima adalah libatkan komunitas lokal, di mana kita harus mengajak masyarakat setempat untuk menjaga warisan budaya dari kerajaan Gel-Gel. Nah, dalam pembuatan video ini, kami mengambil referensi dari beberapa sumber, baik dari website maupun buku. Sumber online yang kami gunakan antara lain Wikipedia, Kompas, Intisari Grid, serta website resmi dari Gel-Gel dan Kampung Gel-Gel. Kami juga merujuk pada jurnal dari Science Scholar. Selain itu, kami menggunakan buku seperti Berbagai Karya Campers, Sejarah Bali oleh Ardika, Parimata, dan Wirawan, serta Babak Dalam oleh Iwayan Warnem. Semua referensi ini membantu kami dalam menyusun materi ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Oke teman-temanku semua yang cantik dan ganteng, sekian presentasi dari kelompok 2 sejarah mengenai kerajaan Gel-Gel. Pastinya dari pemaparan materi kami dan perjalanan atau petualangan kami mengenai kerajaan Gel-Gel itu sangat seru bukan? Yap, karena kerajaan Gel-Gel banyak sekali peninggalannya, sumber sejarah, dan ada pun banyak sekali peneliti yang meneliti tentang kerajaan Gel-Gel. Jadi teman-teman, itu dia presentasi kami mengenai kerajaan Gel-Gel, dan mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun tutur bahasa yang tidak berkenan di hati kalian yang disengaja ataupun tidak disengaja. Dan kami tutup dengan para mesanti. Santi, 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 Bye-bye semuanya. Aiming for the stars against the sky.